di sini kan disebut Rasulullah waktu safar boleh kadang sempurna, kadang dikosor. Nah, hadis yang lainnya itu kan kontradiktif. Jadi apakah ini masih bisa dipakai matanya, Ustaz? Kan tadi saya bilang hadis ini kan Ya, hadis yang empat tadi kita baca iya, bertentangan dengan hadis yang iya, pertama kita baca. betul. Maka ini diadu. Ya, Nah, diambil tarikut tarji. Maka tarikut tarji yang mana yang paling kuat? Ini yang paling atas tadi kuat. iya Makanya hadis yang benar. boleh nggak dipakai, Iya. tidak dipakai. Hmm. Jelas nggak Pak? Jadi Nggak dipakai. kesimpulannya Rasulullah selama safar pasti dikosor. Pasti kosor. Pasti dikosor ya. Iya. Kecuali ada yang ya karena Rasulullah imam sih ya. Imam Imam harus pasti turut, harus dikosor. turut, Iya, iya. harus diikutin kalau Iya, imam kan. kecuali Beda kalau sama kita misalnya kan. ada seseorang yang jadi makmum diajak untuk sholat zuhur jamaah, mau nggak mau harus ikuti jamaah supaya menghindari Ya. perdebatan begitu. Maka kalau ada dua hadis yang seolah-olah sahih, dua-duanya sahih gitu kan. Bahkan Tapi dari perawi-perawi yang sama, dari jalur yang sama, Aisyah juga, maka jalan yang diambil adalah tarikut tarjih. Ya, tarikut tarjih mengambil dua dalil dibanding diukur Pak, ditimbang. Mana yang paling kuat itu yang dipegang. Yang lemah kita buang, kita singkirkan. Itu namanya tarikut tarjih. Ya. Lalu cara kedua tarikut jam'i. Mengambil dua dalil yang seolah-olah bertentangan, ya. Yang lebih kuat hukumnya lebih kuat. Yang lebih ringan yang kurang kuat hukumnya lebih ringan. Contoh begini. Yang tarikut jam'i ya. Kalau misalnya berhubungan dengan perintah, ya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah paling tinggi kan wajib Pak ya. Perintah paling tinggi hukumnya apa? Fardu, wajib. Wajib. Ya, di bawah wajib sunnah. Sunnah. Nah, kalau misalnya hadisnya ditimbang, yang paling kuat kalau berhubungan dengan perintah, yang paling kuat hadisnya derajatnya, maka hukum perintah di hadis itu hukumnya wajib. Yang diperintah di hadis ini hukumnya sunnah. Ya. Ya, kalau kalau diadu, ini kalau tarikut jam'i ya, dua-dua dipakai. Tapi hukumnya berbeda. Oke. Ya, dua-duanya dipakai hukumnya berbeda. Kalau bisa hubungan tentang larangan, ya dua hadis ditimbang, yang mana yang paling kuat? Hadis A katakan. Ya. Maka hadis A ini hukumnya haram kalau tentang larangan. Ya. Hadis B hukumnya makruh. Nah, kita berbicara tentang karena di bab sholat safar, maka hadis yang tadi kita baca, ya kita ambil yang kaitan dengan sholat saya dulu. Adapun hadis tentang puasa, beda hal hukumnya Pak. Baik. Nah, bagaimana dengan kita lagi saum? Betul. Apakah berbuka puasanya? Antum nih, selama di sana kan safar, apa antum berbuka puasanya? Iya. Itu dia. Iya kan? Jadi pertanyaannya. Maka berpuasa berbeda dengan sholat. Kan saya safar nih. Kalau misalnya kan saya ngejar pahala jariah ya. Tapi kan memang afdolinya kan saya dikosor kan, nggak bareng sama jamaah. Tapi di masjidnya saya ini pas waktu azan belum ada yang azan nih Ustaz. Boleh nggak saya azan? Tapi saya nanti sholatnya kosor gitu. Karena lagi nggak ada orang aja gitu tadinya. Oh nggak ada orang nih, saya Iya. azan, saya turun, saya sholat sendirian gitu. Kosor. Boleh nggak? Rubah duduk zikir udah ketemu belum tuh Ustaz? Iya, saya duduk zikir ketemu setelah di sholat subuh atau maghrib tuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Walhamdulillah warahmatullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menguasai langit dan bumi. Rabbil masyriqaini wa rabbul maghribaini. Tuhan pemilik dua tempat terbitnya matahari dan Tuhan pemilik tempat terbenamnya matahari, yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat menjadi umatnya Rasulullah SAW, Nabi terbaik dari kitab yang terbaik, diperintahkan oleh malaikat yang terbaik, dan agama yang terbaik hingga akhir zaman. Serta kita memiliki saudara seiman dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam satu salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalam. Ya kunafillah azakumullah wa yakum. Kita masih di channel Melodi Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online. Alhamdulillah kita masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang masuk ke dalam hadis Babus Sholah Al-Musafir wal Marid, bab sholat musafir dan orang yang sakit. Di nomor hadis 454. Teman-teman bila ingin murajaah dari bab pertama bisa dilihat di channel kita, channel Melodi Mengaji dan kajian hadis online. Pertama, kita masih dipandu oleh guruna kita Al-Mukarram Al-Ustaz Tahiyatullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Dan seperti biasa kita doakan beliau semoga diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita hari ini. Bila ada pertanyaan, bila ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku thalibul ilmi, penuntut ilmu, wabil khusus al-fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk patuh dan tepat kepada gurunda tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzi wa nafthi wa nafthi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadir jamaah rahimakumullah, silakan dibuka saja kitab Bulughul Maramnya. Babu sholatil musafir wal maridi. Bab ya salat musafir yang dalam perjalanan. Musafir orangnya ya, safirun. Kata-kata safaro, kata akar katanya berjalan. Ya, wal marid orang yang sakit. Kalau mumarid
ya perawat ya. Marid besar ya, kalau mau marid perawatnya, marid pasiennya ya. Hadis ke 452 di kitab saya, namun tiap-tiap kitab, tiap-tiap penerbit beda-beda nomornya. Yang penting isinya sama. Hadis pertama dalam bab ini an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, awalu ma furidat, awal pertama kali difardukan ya as-shalah, difardukan, diwajibkan, ditetap tuh rakaataini, 2 rakaat ya. Fa ukirat, lalu telah ditetapkan sholatus safar, sholatnya orang yang safar ya, perjalanan. Ini bisa dilihat surat An-Nisa 101 ya. Wa utimat sholatul hadar, dan disempurnakan sholat hadar, hadir apa sholat yang di mukim ya, sholat di wilayahnya. Ini kejadian pada saat masih belum hijrah ya, masih di Mekah ya. Sholatnya dua-dua ya. Sholatnya dua-dua, muttafaqun alaih. Walil Bukhari, dan bagi Bukhari, tuma hajar, lalu hijrah fa furidat arba'an, karena menjadi 4 rakaat ya, menjadi 4 rakaat. Wa ukirat ya, ditetapkan, diputuskan sholatus safar, untuk sholat safar ala awal, kembali kepada yang awal, atas yang pertama kali, maksudnya kembali 2 rakaat. Yang dulu sebelum hijrah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib ya, subuh tetap 2 rakaat, maghrib tetap 3 ya, nanti ada keterangannya di bawah juga ada hadisnya. Zuhur, asar, isya itu 2-2. Lalu pada saat dia Rasul hijrah ya zuhur, asar, isya menjadi 4 rakaat. Tapi kalau dia safar, kembali ke aturan awal, ke setelan pabrik ya, ke 2-2 lagi gitu ya. Default ya. Zada Ahmad, telah menambah Imam Ahmad dalam musnadnya, ilal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha, karena semuanya dia maghrib itu witrun nahar, witirnya siang. Wa illa subuh ya, dan juga subuh, maghrib dan subuh ya. Fa innaha, karena semuanya subuh itu tutawwalu fihal qiraah, dipanjangkan padanya al qiraah, bacaan sholatnya ya, bacaan sholatnya. Jadi asbabun nuzulnya pada saat surat An-Nisa ya, hijrah ya, perintah hijrah itu bahkan ada orang yang seorang tua renta, karena orang hijrah ke Madinah itu ditungguin Pak ya. Kalau tafsir itu ditungguin, dicegat ya, taruhan nyawa itu, taruhan nyawa. Pada kalau kamu mau hijrah gak boleh bawa apa-apa Ya. tinggalin semua gitu. Nah, ada seorang tua yang dia sakit, gak bisa ngapa-ngapain, tapi karena imannya kuat, dia panggil orang-orang untuk mengawal dirinya. Dia orang kaya, untuk mengawal dirinya biar bisa hijrah ketemu Rasulullah di Madinah. Ini belakangan nih Pak, hijrahnya Pak. Bukan Ibnu Abbas masih kecil kan, masih belakang, masih 10 tahun. Apa dia bilang? Kumpulin para pemuda, mau nggak kalian mengantarkanku ke Madinah untuk hijrah ketemu Rasulullah? Aku akan beri ganjaran, beri upah. Apa upahnya? Seluruh harta kekayaanku buat kalian. Yang penting aku sampai. Berangkat tuh Pak, dipandu kan, ditandu. Kajian Rasul Dirman tuh, ditandu ya,
Allah berkata lain, dia nggak ketemu Rasulullah, wafat dalam perjalanan hijrah. Dia artinya dia telah dapat tuh pahala hijrahnya. Walaupun kenapa pahala hijrah tetap walaupun baru keluar satu langkah dari rumah mati dapat pahala hijrahnya. Ya, itu orang-orang dulu tuh gitu Pak cara berpikirnya. Ya, pada saat hijrah dia tahu yang dituju itu Rasulullah, Allah dan Rasulnya, maka segala sesuatunya itu ringan, murah. Mau nggak antarkan aku hijrah, bayarannya seluruh kekayaanku buat kalian terserah, tapi sampaikan aku ke sana. Bahkan Imam Malik atau rahimahullah, ya, pada saat Imam Syafi'i muda selesai belajar kepadanya, diutus suruh belajar lagi kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Malik apa Pak? Dia mendanai semua keperluan Imam Syafi'i untuk ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah untuk belajar. Dibiayain semua sama Imam Malik. Jadi berpikirnya akhirat Pak. Long time, ya. Nggak sekedar dunia setahun 2 tahun, ini akhirat dia lompat dia. Ya, itu hijrah ya. Maka karena prosesnya hijrah itu luar biasa, maka ditetapkanlah salat safar tadi Pak yang 2 rakaat. Ya, awal salat khauf tadi awalnya pada saat tadi kan ayat 4 surat An-Nisa 101. Ayat sebelumnya berbicara tentang apa orang-orang munafik yang nggak mau hijrah. Dalam keadaan bagaimana kalian mati? Nggak hijrah. Ya, ayat sebelumnya lagi tentang salat khauf. Beruntun tuh Pak. Ya. Baik. Lalu hadis berikutnya 455 wa an Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaksuru adalah beliau mengqasar fi safar, di dalam safar, wa yutim, dan menyempurnakan. Jadi kadang-kadang musafar, kadang-kadang menyempurnain. Ya, wa yasumu wa yuftir, iftar, dia puasa, kadang buka juga dalam safar. Ya rahu Daraqutni wa ruwatuhu siqatun. Menurut Daraqutni riwayat ini siqat, kuat, hadisnya kuat, periwayatnya kuat. Ya. Ila kecuali annahu maklul, bahwasanya dia ada maklul Pak, kelemahan. Ya, wal mahfud, dan yang terjaga an Aisyah min fi'liha, ya dari Aisyah tentang perbuatannya, bukan perkataannya. Ya. Wa qalat, dan dia telah berkata innahu la yasuku alayya. Jadi gini Pak, hadis yang tadi kita bacakan seolah-olah bertentangan dengan hadis pertama. Padahal sama-sama Aisyah yang meriwayatkan. Nah, ini bagaimana caranya nih? Maka kalau ada 2 hadis yang seolah-olah sahih, dua-duanya sahih gitu kan, bahkan dari perawi yang sama, dari jalur yang sama, Aisyah juga, maka jalan yang diambil adalah tarikut tarjih. Ya, tarikut tarjih mengambil 2 dalil, dibanding, diukur Pak, ditimbang. Mana yang paling kuat itu yang dipegang, yang lemah kita buang, kita singkirkan. Itu namanya tarikut tarjih. Ya. Lalu cara kedua tarikut jam'i, mengambil 2 dalil yang seolah-olah bertentangan, ya, yang lebih kuat hukumnya lebih kuat, yang lebih ringan yang kurang kuat hukumnya lebih ringan. Contoh begini, yang tarikut jam'i ya, kalau misalnya berhubungan dengan perintah, ya, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah paling tinggi kan wajib Pak ya. Perintah paling tinggi hukumnya apa? Fardu, wajib. Ya, di bawah wajib, sunnah. Nah, kalau misalnya hadisnya ditimbang, yang paling kuat kalau berhubungan dengan perintah, yang paling kuat hadisnya derajatnya, maka hukum perintah di hadis itu hukumnya wajib. Yang diperintah di hadis ini hukumnya sunnah. Ya, kalau kalau diadu, ini kalau tarikut jam'i ya, dua-dua dipakai. Tapi hukumnya berbeda. Oke. Ya,
dua-duanya dipakai hukumnya berbeda. Kalau bisa hubungan tentang larangan, ya dua hadis ditimbang, yang mana yang paling kuat? Hadis A katakan. Ya. Maka hadis A ini hukumnya haram kalau tentang larangan. Ya, ya, ya. Hadis B hukumnya makruh. Makruh. Ya, gitu. Tapi kalau di namanya kalau di sini yang kita lebih tepat adalah tarikut tarjih. Kita ambil salah satu saja yang kuat, yang satu yang nggak dipakai. Maka yang kita pakai hadis yang di atas. Hadis yang safar itu 2 rakaat. Jelas, Pak? Jelas, tapi saya mau damar lagi nih Ustaz. Di sini kan disebut Rasulullah waktu safar boleh kadang sempurna, kadang dikosor. Nah, hadis yang lainnya itu kan kontradiktif. Jadi apakah ini masih bisa dipakai matanya, Ustaz? Kan tadi saya bilang hadis ini kan hadis yang 4 tadi kita baca bertentangan dengan hadis yang pertama kita baca. Betul. Maka ini diadu. Nah, diambil tarikut tarjih. Maka tarikut tarjih yang mana yang paling kuat? Ini yang paling atas tadi. Makanya hadis yang boleh nggak dipakai. Tidak dipakai. Jelas ya, Pak? Jadi kesimpulannya Rasulullah selama safar pasti dikosor. Pasti dikosor ya? Iya. Kecuali ada yang karena Rasulullah imam sih ya. Imam pasti harus turut. Harus diikutin kalau imam. Kecuali beda kalau sama kita misalnya kan. ada seseorang yang jadi makmum diajak untuk sholat zuhur jamaah, mau nggak mau harus ikuti jamaah supaya menghindari perdebatan begitu. Iya, betul. Ini beda hal Rasul dengan kita ya. Karena walaupun tadi tetap harus nanya sama Ustadz ini. Walaupun kita tahu ya. Jadi Nabi selalu mengqashar sholatnya, selalu berbuka apabila qashar. Apabila safar ya. Jadi artinya hadis ini nggak dipakai, jadi nggak. Soalnya hadisnya nggak ada. Nah, kita berbicara tentang karena di bab sholat safar, maka hadis yang tadi kita baca, ya kita ambil yang kaitan dengan sholat saya dulu. Adapun hadis tentang puasa, beda hal hukumnya, Pak. Ini kan seolah-olah kan adalah hadis ini Nabi mengqashar, kadang juga sempurna, tamam. Kadang puasa, kadang berbuka. Hadis ini kan nggak dipakai. Berarti seolah-olah Nabi selalu sholat qashar. Kalau saum selalu buka. Ya kan gitu kan? Jadi selalu qashar, selalu buka. Poinnya gitu kan? Baik. Nah, bagaimana dengan kita lagi saum? Apakah berbuka puasanya? Antum nih, selama di sana kan safar. Apa antum berbuka puasanya? Itu dia. Iya kan? Jadi pertanyaannya. Maka berpuasa berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu jedanya pendek. Zuhur ke asar berapa menit? Berapa jam? Maghrib isya berapa jam? Pendek. Tapi kalau sholat itu 1 hari full, Pak. Ya, pada saat antum nggak puasa, puasa ya. Pada saat antum nggak puasa hari ini nggak bisa ganti besok, nggak bisa. Besok masih Ramadan masalahnya. Harus ganti di bulan lain di luar Ramadan. Ya, bisa ketemu antum dengan bulan lain terus bisa enggak? Usia. Ya kan? Maka hemat saya, walaupun antum safar, ya di dalam safar, pada saat antum berpuasa Ramadan, beda hal dengan puasa sunnah ya. Maka pertanyaan berikut sebenarnya. Puasa. Berpuasalah. Berpuasalah, beda hal kalau lagi sakit ya, harus lebih parah ya. Sama safar itu kalau lebih payah buka nggak apa-apa. Tapi kalau bisa itu antum berpuasalah. Karena kalimatnya yang diambil adalah wahai orang-orang yang telah beriman. Iya, Al-Baqarah 183. Kalau beriman itu iman yang punya beda, Pak. Yang susah betul sih. Jadi ringan. Jelas ya? Silakan. Ini sampai di sini hadisnya atau kita ke pertanyaan, Ustaz? Boleh kita lanjut, nggak apa-apa. Masih ada lagi. Ini pertanyaan gini, Ustaz. Kan saya safar nih.
Kalau misalnya kan saya ngejar pahala jariah ya. Tapi kan memang afdolinya kan saya di kosor kan, nggak bareng sama jamaah. Tapi di masjidnya saya ini pas waktu azan belum ada yang azan nih Ustaz. Boleh nggak saya azan? Tapi saya nanti sholatnya kosor gitu. Karena lagi nggak ada orang aja gitu tadinya. Oh nggak ada orang nih, saya Iya. azan, saya turun, saya sholat sendirian gitu kosor. Boleh nggak? Iya, antum kayak apa, kayak calo bis, Pak. Iya. Manggil orang, ya berangkat, antum nggak berangkat. Iya. Bahkan jadi pertanyaan besar nanti, antum yang ngajan, pas komat, sholat kemana yang ngajan tadi, ya nggak ada. Iya. Kan malah jadi tanda tanya besar gitu kan. Itu dipikirkan, hindari perdebatan. Kalau begitu malah menimbulkan perdebatan. Oke. Berarti kalau misalnya lagi full, ya kita sholat jamaah. Tapi terkadang kan di sini ada jeda sampai 20 menit nih Ustaz. Sampai 5 menit terakhir baru pada kumpul tuh. Nah 15 menit awal nggak pada kumpul tuh. Jadi saya bisa azan, kalau nggak ada orang, saya sholat sendiri munfarid gitu. Itu masih aman gitu Ustaz, masih boleh ya? Ya boleh kalau bisa. Udah, ini kan Yang hindari penting fitnah ya. menghindari perdebatan kan. Jadi gini Pak, gini, antum gimana ya? Azan itu wajib bagi yang berjamaah, Oh. ya kan? Iya. Pada saat antum azan, tapi itu nggak ikut orang, berarti secara nggak langsung jamaah ini nggak ada azannya, karena antum nggak bagian di situ, Oh gitu. ya kan? Nabi dengan Bilal dibilangkan aja azan, wahai Bilal. Kenapa? Masa itu kloter kan? Iya. Iya kan? Berarti kan yang azan masih dalam Betul. masih dalam kloter itu. Komunitasnya. Nah kalau di antum azan, antum nggak masuk ke situ. Maka dia azan tadi siapa? Buat siapa? Buat antum kan? Karena kalimatnya lakum, untuk kalian. Maka kalau antum bisa azan, ya antum berjamaah di situlah. Kalau antum memutuskan untuk apa namanya, untuk safar, ya kosor lah. Tamam. Baik. Pertanyaan yang kemarin Ustaz tuh yang rubah duduk zikir udah ketemu belum tuh Ustaz? Iya, Rubah saya duduk zikir ketemu setelah di sholat subuh atau maghrib tuh. ya hadisnya di Tirmizi. Saya sudah buka berapa jilid, ada 5 jilid ya. Saya buka dari hadis keberapa tadi yang saya kirim ke antum ya tadi ya. Nomor hadisnya dari 4.000 sekian sampai 4.000 sekian. Saya buka tuh bab-bab doa, bab-bab zikir sampai selesai habis. Saya tidak menemukan kalimat yuhyi wa yumit. Oh iya. Ya ada yuhyi wa yumit yang 10 kali itu. Ya, yang 10 kali itu, tapi apa namanya yang pernah saya kirim tadi ke antum tuh. Sebentar ya. Hadisnya mauquf, nomor Hadisnya mauquf. 3624 halaman Ya, 215. mauquf itu terhenti di sahabat. Terhenti di sahabat. Oke. Jadi yang hiwayum itu berbicara tentang zikir yang 10 kali itu yang ada pakai hiwayumit. Ada redaksinya tadi antum yang antum berikan tadi nomor hadisnya, itu hadisnya mauquf. Kalau saya gitu Pak, cara saya ngoreksi gitu kan. Saya stabilo nomor hadisnya, halamannya sekalian gitu kan. Terus nomor halaman hadisnya, jilid berapa, saya foto. Stabilo kalimatnya. Enggak ada kalimat yuhyi wa yumit, itu enggak ada, hanya satu kan di situ kan. Dan redaksinya bukan yang seperti yang antum share ke saya tadi. Yang apa, tidak merubah posisi kaki ya, apabila siapa saja yang baca 10 kali zikir tersebut maka bla 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 gitu kan. Fadilahnya. Ini nggak ketemu saya. Iya kan? Ada di hadis riwayat Imam Ahmad. Saya buka 12 jilid ya. 12 jilid hadis dari antum tadi baca tadi. Kenapa repotnya tadi ngasihnya jilid 4. Nomor hadisnya 272. Ini saya ada ayat Imam Ahmad, ada 12 jilid. 12 jilid. Ya.
Ya jilid 4 kan jadi apa bab awal Pak. Saya cek 4 jilid 4 272 nggak ketemu juga. Sampai habis tuh nomor hadis jilidnya tuh 12 jilid nggak ketemu. Ya biasanya kalau hadis Tirmizi dengan hadis Tirmizi aja ada redaksinya sama, maka kemungkinan besar hadisnya juga sama, redaksinya di kitab lain gitu kan. Hanya beda dengan ya di hasanatnya. Saya ketemu di hadis Darimi bahkan. Oh, Darimi malah. Di hadis Darimi ada, cuman belum saya periksa tuh sanadnya. Ya artinya kalau yang antum saya tadi yang hadis Imam Ahmad jilid 4 272 ya, sama Tirmizi nomor hadis sekian, saya tidak menemukan, bahkan kesimpulannya saya bisa anggap hadis itu dhaif. Pertanyaannya, boleh nggak dibaca? Ya boleh Pak. Ya. Boleh zikir boleh dibaca, tapi alangkah lebih baik zikir yang paling bagus kan zikir yang diajarkan Nabi. Tapi rubah posisi duduk apa ada ya, hukum misalnya? Ya hadisnya di situ tidak bicara tentang posisi kaki, posisi Cuman duduk. bacaannya doang ya. Hanya bacanya tok. Adapun kalau antum mau mengambil posisi duduknya, banyak hadisnya. Nabi terkadang bergeser ke kiri, kadang menghadap ke umatnya, ke jamaahnya dengan wajahnya, ya. Kadang-kadang berputar ke kiri, kadang berputar ke kanan. Ada hadisnya, dan itu sahih semua. Boleh. Walaupun disebut oleh penutur beritanya itu ada dibawakan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah dan kitab Sahih Al-Tarhib itu. Iya, saya nggak peduli mau dari Albani ke siapa lagi tuh, Syekh Albani kah atau saya Mutawalli Sa'rawi kah atau dari mana kan nggak peduli bagi saya. Hadis sahih ya, aja, hadis riwayat aja ya Ustaz ya. Ya bagi mereka, bagi beliau itu sahih. Bahkan jangankan dari Umar bin Khattab saja, dari sahabat Nabi, dari Ali bin Abi Thalib saja gitu. Kalau bertentangan dengan nabinya, Nabi nggak ngajarin, saya nggak terima, saya nggak pakai. Contoh tentang hadis apa? Hadis tentang tarawih. Itu Umar bin Khattab, bukannya Syekh Albani, bukan. Iya. Ya, ini Umar bin Khattab langsung gitu kan. Dia bikin 2-3 ya. Saya mohon maaf, saya nggak ikutan. Bagi teman-teman yang mau ngerjakan silakan, tanggung jawab masing-masing. Nah ini kan ya ditanya, kalau ditanya saya kan saya jelaskan kan. Saya punya sikap. Ada sikap hukum bagaimana sikap hukum. Saya tidak pakai itu. Bagi teman-teman yang memakai silakan. Tanggung jawab masing-masing nanti kan. Ustadz itu baru keperiksaannya hadis riwayat At-Tirmizi sama hadis riwayat Ahmad ya Ustadz ya. Dan baru ketemunya deh hadis riwayat Ad-Darimi ya. Darimi ada. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud tuh belum dapat. Semuanya hadisnya sahih semua Pak, kalau tanpa riwayat. Ada banyak hadisnya. Bukhari, Muslim, apalagi itu Abu Daud banyak hadisnya. Abu Daud itu nggak ada. Ya, Darimi juga. Perubahan duduk. Saya nggak. Kebanyakan redaksi Pak, redaksinya tentang zikirnya. Zikirnya nggak ada tentang perubahan duduk. Nggak ada keterangan, dan kalimatnya la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi ini itu banyak hadisnya. Disclaimer dulu, jadi ada pertanyaan tentang rubah duduk di sholat setelah zikir setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Bahkan ada ustadz yang memberikan pendapatnya dan diberikan dalilnya. Dan ini kita meriksa hadis gitu ya, memeriksa hadis. Tapi kalau misalnya kita kontradiksi, kita berlawanan, kalau teman-teman yang masih mau pakai silakan. Kalau di majelisnya kita mau diperiksa dulu hadisnya sampai udah mantap, udah sahih, karena kita cari yang afdol ya Ustaz ya, afdolinya. Jadi kalau udah afdol, masalahnya ibadah nggak bisa katanya, nggak bisa main-main. Dan kita cari afdol. Makanya waktu kejar tentang masalah safar Ustaz, kan itu saya nggak terbiasa gitu ngelakuinnya. Jadi saya kejar terus Ustadz kita ini untuk saya puas jawabannya setelah hadisnya emang udah dapet yang sahih. Baru saya berani lakuin. Kalau nggak berani lakuin saya
Saya tetap kejar terus. Tamam Ustaz. Jadi gini, Gimana mau dilanjut? tadi saya sudah memberikan jawaban saya, bahkan saya copy, saya foto, saya kirim. Sebaliknya bagi teman-teman yang menemukan hadis tadi yang saya belum temukan tadi, kalau antum punya hadis riwayat Tirmidzi tersebut yang 10 kali baca seperti yang antum share tadi, seperti berubah posisi kakinya, posisi duduknya, baik di riwayat Tirmidzi atau Imam Ahmad, kalau ada kirim ke saya. Iya. Ya harus fair dong gitu kan. Iya, Saya kan meneliti kan. Jangan sampai orang yang meneliti yang diberikan hasil penelitiannya malah tanda kutip ya, malah tidak ya, dipercaya orang-orang yang sedang ngasih tanpa ada keterangan ini hadis di mana. Ya tahrijnya gitu loh. Betul. Dari mana sana keluarin semuanya. Siapa mukhrijnya, dari kitab apa, keluarkan semua, buktikan cara mereka dalam mengoreksi hadis tersebut, mengatakan hadis itu sahih, dhaif atau hasan atau apa, dikat, gitu kan? Jangan semua sekedar berkomentar tanpa memberikan dasarnya gitu. Ustaz, emang setiap buku hadis ini beda-beda nomornya Ustaz ya? Beda. Kalau kita pakai hadis riwayat At-Tirmidzi nomor sekian, ada buku yang lain lagi hadis riwayat At-Tirmidzi tapi beda nomor begitu ya? Nggak bisa sama gitu ya? Sesama Bukhari saja beda, Pak. Makanya kalau misalnya dia sebut nggak tahu ya, kalau misalnya saya ini orang akademisi ya, misalnya tentang masalah warna deh misalnya gitu, itu hampir kita sebut cetakan Balai Pustaka misalnya tahun 2015 gitu. Makanya kalau di akademisi itu tuh bangsa 5 tahun nggak dipakai lagi buat jadi rujukan gitu, karena berubah gitu. Kalau di hadis berubah ya. Kalau hadis pribadi saya lebih cenderung hadis kitab-kitab lama. Ya, kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama, otentik ya, kitab-kitab lama. Nah, adapun yang di media sosial, di Google, di mana gitu kan, di mesin pencarian, kan sumber dari kitab juga, Pak. Ya kan? Nah, kok bisa berubah? Tapi kalau kitab asli kan nggak berubah kan? Iya. Jadi yang penting gimana pada saat memberikan hadisnya, yang paling penting apa, babnya ada di mana, bab apa? Ya, bab tentang apa ya? Kalau saya kan lengkap. Kalau saya nemukan hadis tuh, saya tulis tuh jilidnya jilid sekian, nomor hadisnya sekian, halaman saya tulis juga kan. Maka saya stabiloin tuh. Ya, saya stabiloin. Bahkan kalau saya pakainya kitab saya kebanyakan Darul Kutub sama Darul Fikr ya, saya pakai kitab lama. Karena kalau kita ngomong masalah Al-Quran, misalnya tentang dalil puasa, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Quran, semua Al-Quran sama begitu ya. Ya. Karena kalau misalnya ulama gitu bilang, atau salah satu ustaz bilang, oh ini hadis Sahih Bukhari. Ya Bukharinya kan panjang ya, Bukhari yang mana gitu ya kan. Kan kita ngeceknya satu-satu gitu, walaupun kelihatan sih di matanya gitu. Oh ini tentang ini kita cari gitu. Ya. Kalau Quran beda di tafsirnya, Pak. Ayatnya sama, tafsirnya bisa beda. Nah, rujukannya pakai bisa lagi dia. Kadang-kadang ulama ini dia pakai di mana? Oh di bahasa. Belum satu lagi di hadis. Oh di hukum. Beda-beda lagi, Pak. Ya nggak bisa kita lihat orang yang pakar bahasa belum tentu pakar hukum. Orang yang pakar hadis ya di bidang di hadis saja, belum tentu dia ngerti hukum. Maka carilah orang-orang yang S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya hukum, jadi nyambung tuh. Yang paling dia makanya gelarnya fuqaha kan. Kalau mau hadis dia paham hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hanya sebatas itu. Dia nggak bisa menetapkan hukum. Jangan suka mengambil
ranahnya. Orang ahli hadis kok memberikan fatwa hukum, nggak bisa, Iya, iya, iya. bukan ranahnya. Oke, ini juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya sih. Apa ini kalau misalnya mau ngecek hadis ya, karena saya nggak tahu ilmunya, berbeda-beda ya. Jadi kalau ngapalin juga susah saya. Misalnya hafalin surat ini hadis nomor sekiannya beda nanti di tempat yang lain. Yang penting matan, Pak. Ya. Ya matan sama sanad dia harus benar, Iya. harus benar gitu kan. Hmm. Nomor biasa nggak masalah, kalau itu bisa. Yang penting sanad sama matannya harus benar. Hmm. Di hadis itu, Pak, ya ada satu kata tambah, maka dianggap udah maudhu tuh, udah dhaif, udah lemah itu. Tambahan. Contoh gini, saya hadis tentang Ibnu Umar ya. Iya. Ya, Ibnu Umar tentang hadis tentang tayamum. Tayamum. At-tayamum dorbatan. Hadis yang lain at-tayamum dorbatani. Betul. Kan beda alif dengan nun doang tuh, Pak. Iya, betul. Ya kan? Satu dorbatan, satu dorbatani. Dorbatan kan satu kali. Satu kali, yang lain 2 kali. Kalau dorbatannya kan 2 kali. Iya. Iya kan? Nah, itu udah beda dia, mungkin 1 per 2 gitu kan. Bisa. Iya kan? Ya jangan mentang-mentang ini hadisnya Ibnu Umar, belum tentu. Bisa jadi orang-orang menyandarkan ke Ibnu Umar. Ya, atau Syekh Albani belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi orang-orang mau mengatasnamakan. Iya, iya. Ya, itu. Yang Saya belum waktu tentu. itu ya. Lah ini kan levelnya Ibnu Umar loh ini, anaknya Umar ya. Ternyata menyandarkan aja ke Ibnu Umar ya. Menyandarkan. Harus dicek lagi ya. Oh, oke. Ya. Itu gunanya belajar ya. Oke, Ustadz, mungkin sampai di sini dulu kali. Baik. Kita tutup, oh iya, minta doanya nih Ustadz. Takutnya kita Minggu ada masalah lagi nih. Kalau nggak ada masalah ya kita kajian lagi seperti biasa. Tapi kalau ada masalah, Jumat depan saya libur ke Indonesia nih Ustaz. Baik. Cuman pas datangnya pas hari Jumat lagi saya dapat itunya, dapat tiketnya. Mau mampir berapa lama, berapa perjalanan? 11 jam. Jadi saya berangkat jam 4 Indo. pagi hari Jumat. Di sini jam 4 pagi di sini. Sampai di sana ya kurang lebih jam 3 sore. Keluar dari bandara jam 4 jam 5 sore lah mungkin. Masih hari yang sama ya. Jumat minggu depan. Bisa Sabtunya main ke rumah ngaji bareng. Iya. Nah, insya Allah Sabtunya sih mudah-mudahan nih besok masih bisa ngaji nih. Takutnya ada apa-apa. Baik, nah, ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga apa kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29. Wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan yang benar semua datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Karena semua akan diminta tanggung jawabnya, semua akan ada expiry date-nya, ada masa berlakunya, dan kuluman aliyafan, semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umat tidak jauh 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga apa yang kita kerjakan, semoga segala kesalahan kesalahan kita dimaafkan dan diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.